Hello and what's up guys. Sekarang kita sudah bersama dengan DFSK Glora E minibus tahun 2023. Iya, mobil ini merupakan sebuah mobil listrik komersil pertama dan satu-satunya di Indonesia saat ini. Dan semenjak ia mendapat subsidi potongan gitu ya, karena dia sudah full CKD, harganya pun sekarang jadi sangat masuk akal banget. Dia full elektrik, bisa ngangkut banyak penumpang kayak gini, cuma di sekitar 300 jutaan rupiah aja. Penasaran? Yaks, memang kita pernah kemarin syuting pas pertama kali mobil ini launching di video yang sebelah sini. Tapi kan itu hanya semacam static review aja gitu ya. Nah, kita penasaran nih, pengen nyobain kayak apa sih rasa berkendara dari mobil minibus listrik yang cocok buat logistik gitu kan. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita kupas rasa berkendaranya. Start your engine. Nah, untuk guys, bahas eksterior dan interior waktu itu kedua, sekarang kita saatnya mencoba rasa berkendara dari DFSK Glora E ini. Apakah seenak mobil listrik modern? Yuk kita test drive. Nah, untuk guys, DFSK Glora E tahun 2023. Memang seperti yang gue bilang tadi, sebelumnya kita udah pernah ya syuting si DFSK Glora E ini, yang bensin juga, di first impressionnya pas dia launching di video sebelah sini. Tapi kan kita belum merasakan rasa berkendaranya, dan kita selalu penasaran terhadap mobil listrik baru. Apalagi ini kan menjadi satu-satunya dan yang pertama untuk mobil listrik komersil di Indonesia. Jadi prestasinya sebenarnya cukup banyak, walaupun menurut kita mobil ini tuh agak underdog gitu ya, agak kayak kurang terlihat. Karena mobil ini sendiri sebenarnya kayak yang gue bilang, banyak keuntungannya kalau kalian pakai mobil ini untuk kebutuhan logistik, kebutuhan usaha kalian. Karena kan dia ya listrik gitu kan. Zaman sekarang kan listrik itu sudah kalian pasti tahu kalau irit dan hematnya itu lumayan jauh dibandingkan mobil dengan mesin bakar internal. So, kayak apa sih rasa berkendara dari DFSK Glora E? Apakah ia sudah secanggih mobil listrik pada umumnya? Sekarang kan dia sudah di CKD, jadi sudah assembly lokal, makanya harganya sudah jadi jauh lebih terjangkau dan masuk akal. Dulu pas pertama kali keluar, dia masih berstatus CBU, makanya harganya kan mencapai 500 juta lebih, dan itu mungkin agak kurang masuk akal gitu ya. Sekarang semenjak dia sudah di CKD, harganya itu starting di 350 jutaan rupiah, yang artinya udah make sense, dan bahkan dia memegang rekor sebagai mobil listrik termurah di Indonesia saat ini. Iya, loh, kok termurah? Kok kan ada Wuling REV gitu kan. Wuling REV kalau di Eropa gitu-gitu, dia kan klasifikasinya itu quadricycle, bukan mobil. Jadi kalau yang beneran mobil, muat banyak, bisa dipakai usaha, termurah, ya ini. Dan ini sekarang belum punya lawan di Indonesia. Memang udah ada beberapa perusahaan brand lain yang punya mobil komersil listrik. Contohnya seperti Mitsubishi dengan minicab MIF yang pernah kita review sebelah sini juga, dan juga SMK Bima EV yang pernah kita review sebelah sini juga. Namun kedua mobil itu kan statusnya masih kurang jelas gitu ya. Minicab MIF baru masuk ke fase uji coba untuk perusahaan dan belum dijual umum. SMK Bima EV kemarin di Gias, maksudnya di IMS tuh meledak, tapi Gias sekarang nggak ikut. Jadi masih agak simpang siur. Sedangkan si Glora E ini udah bisa kalian beli. Mau kalian beli sebagai kebutuhan logistik dan komersil bisa, mau kalian beli sebagai perorangan untuk dipakai di perusahaan startup, atau kalian jadikan minibus sehari-hari juga bisa gitu. Jadi sebenarnya cukup unik proporsinya, apalagi dengan harganya sekarang kayak gue bilang 300 jutaan rupiah. Selama kita minjem ini, misalnya kita pakai kemana, ketemu orang gitu, mereka pasti nanya, itu SMK yang listrik ya? Itu SMK Bima ya? Bukan, gue sampai capek jawabnya. Bukan, ini bukan SMK, ini DFSK. Dan masih banyak dari mereka yang belum tahu
DFSK Glora itu apa gitu. Jadi buktinya tuh nyata bahwa mobil ini tuh kurang digembar-gemborin banget gitu. Makanya ya semoga kalian yang nonton bisa bantu share juga video ini supaya ya orang tuh lebih tahu gitu kalau mobil ini tuh ada dan bisa menjadi alternatif yang menarik dari Grand Max ataupun Carry gitu ya. Lucu sih tiap kali jalan. Ya contohnya masuk dalam komplek gitu, security, Mas, SMK ya? Bukan SMK Mas, ini udah bisa dibeli. Masuk ke rasa berkendaranya. Dan seperti biasa kita bahas 3 hal positif dulu dari driving impression-nya. Yang pertama-tama adalah soal instant torque-nya. Iya, jadi ngomongin soal spesifikasi motor sendiri, DFSK Glora ini dibekali dengan motor, single motor gitu ya. Tenaganya itu 80 horsepower atau 82 PS dengan torsi yang lumayan besar, 200 Nm. Dan selayaknya kebanyakan EV, torsi tersebut bisa kalian raih langsung di 0 RPM. Jadi peak torque di 0 RPM. Makanya kalau kita tarik lumayan gitu. Mobilnya tuh jadi serasa satset-satset banget gitu ya. Memang kalau bicara soal performa, dia nggak yang kenceng karena kan top speednya aja tuh cuman 105 km per jam, di limit di segitu gitu ya. Dan soal akselerasi, kalian bisa lihat sendiri nih di pas kita coba figur akselerasinya. Nah di sini ada Alex, dia udah standby dengan stopwatch. So matiin AC, D ya, bukan E, biar rinjanya off. Oke, kita mulai. 3, 2, 1, go. Kayak gue bilang ada delay ya. 60, 80, 100. 16 detik. Ya memang dia tuh jadi mirip seperti Wuling REV ya, yang kalau kalian bawa sendiri karena instant torque-nya itu kan kayak torsi maksimal 200 Nm di 0 RPM ya, kerasanya kenceng di bawah gitu, kerasanya doang. Tapi kalau kalian mencari sampai 100, di mana dia sendiri top speed-nya juga di limit di 105 km per jam, ya pasti ya belet untuk nyampe setengah ke atasnya. Tapi kalau dari 0 sampai contohnya 30, 40 itu ya berasa lumayan kenceng banget gitu. Jadi memang tidak kencang, tapi karena instant torque-nya itu, kalau kalian misalnya pengen nyalip-nyalip, pengen nyusul-nyusul, dapet gitu. Jadi enak ya, semuanya tuh tenaganya terasa instan, terasa bener-bener ada ketika kalian butuhkan gitu. Jadi kalau buat slap-slip, membuat mobil ini terasa satset, walaupun dia gede, kita bawanya tuh jadi nggak berasa kayak bawa mobil yang gede, lumbering dan boyo gitu. Kita bawa itu jadi sigap dan jadi terasa lumayan easy to drive berkat instant torque-nya tersebut. Kemudian yang kedua adalah soal fitur dan space. Untuk sebuah mobil komersil, fiturnya itu sebenarnya cukup manusiawi loh ini. Jadi biasanya kan mobil komersil kan ya trondol aja ya gitu kan, atau cuma dipakai buat nganter barang atau apa-apa. Mobil ini comes as standard dengan AC. AC-nya pun lengkap. Kalian pengen atur dari chiller sampai heater, masih ada heaternya walaupun ini udah CKD gitu ya. Arah sembur pun lengkap, kepala kaki aja sampai ke front defogger pun masih ada. Kemudian untuk soal head unitnya sudah touchscreen dan sudah ada built-in car information. Itu juga canggih banget ya untuk ukuran sebuah mobil logistik. Biasanya kan dikasih head unit touchscreen-nya udah alhamdulillah gitu. Ini head unit touchscreen-nya udah support Bluetooth, USB, jadi udah lengkap lah. Gue bisa connect Bluetooth, puter koplo, aman deh perjalanan gue, nggak masalah gitu. Sisanya spion pengaturan sudah elektrik, kemudian udah ada headlamp leveling gitu ya. Udah ada regen mode di sini, tulisannya sih E ya. Ini eco mode, tapi kalau eco mode regennya naik gitu-gitu. Jadi secara fitur sebenarnya udah lumayan oke. Dan yang versi minibus dia dapat double blower yang pastinya sangat penting di Indonesia karena AC pol gitu kan. Dikasih double blower udah nice banget. Jadi secara fitur udah oke. Secara space kayak yang gue bilang, panjangnya yang 4,5 meter itu memang gak bohong. Ke belakang space itu lumayan gede. Ini sendiri kan formatnya
seven seater ya. Di bagian tengah tuh captain seat. Captain seat yang agak kecil. Tapi dengan format seven seater pun bagasinya masih terasa cukup lega. Jadi kalau kalian mau jadi mobil ini sebagai shuttle atau mobil travel gitu ya, itu pun masih bisa mengangkut orang dan barang dengan cukup leluasa, nggak masalah. Serta ditambahnya lagi adanya contohnya fitur-fitur untuk penunjang manuverabilitas seperti kamera mundur, parking sensor belakang, membuat manuver dengan mobil ini walaupun dia besar itu terasa jadi lebih mudah. Oke lah. Power steeringnya pun terasa enteng gitu ya, effortless, dibawa jauh jadi terasa gak capek. Posisi mengemudinya cenderung tinggi, memang ini dibuat tinggi gitu ya, jadi setirnya pun agak ngetilt, dan ini tentunya nggak ada adjustment untuk reach ataupun rake gitu ya. Tapi secara posisi defaultnya menurut gue udah cukup oke. Dia commanding, dia tinggi, dan karena dia tanpa bonnet, dia pendek pesek gitu ya, jadi kalian benar-benar berasa di atas dan di depan, sehingga bawa mobil ini tuh visibilitasnya pun cukup oke, karena kacanya pun gede-gede, sampai belakang pun gede-gede, nggak masalah. Dan yang terakhir dan yang ketiga adalah pastinya soal efisiensi. Mobil listrik memang efisiensi itu selalu juara, karena kalau dibandingkan dengan saudaranya yang bermesin bakar internal, mobil ini jauh lebih irit. Nah, pertama-tama soal baterainya dulu. Dia dibekali dengan baterai dengan kapasitas 42 kWh yang bisa membuat dia jalan sejauh 300 km dalam sekali cas. Dan waktu itu pernah dites ya oleh awak-awak media bahwa mobil ini Jakarta-Bandung. Gak habis. Dan setelah dihitung-hitung, kalau dihitung dengan penggunaan listrik yang ada, Jakarta-Bandung itu Rp45.000. Itu jauh banget lebih irit dibandingkan kalian pakai mobil dengan mesin bakar internal. Dan kalau kita hitung per KW-nya gitu ya, kalian tuh cuma ngeluarin duit sebesar 200 perak per kilometer. Iya, 200 perak per kilometer. Itu bisa dibilang sepertiga dari yang kalian keluarkan dibandingkan dengan mobil-mobil konvensional gitu ya. Jadi memang jauh lebih irit, jauh lebih efisien, dan pastinya jauh bikin kantong kalian happy. Apalagi untuk si Gelora ini, dia sudah support DC charging. Jadi salah satu yang gua rasakan ketika gua pakai Wuling Air EV punya cewek gua adalah karena dia tidak bisa fast charging, otomatis setiap nge-charge tuh selalu harus di rumah dan malam. Ketika itu nggak memungkinkan, konseptor rumah gua itu kan listriknya kan terlalu gede. Jadi kalau misalnya malam-malam, kalau misalnya lagi ngecas mobil, itu salah satu harus matiin AC antara gua, adik gua, atau nyokap gua. Jadi harus ada yang tidur panas-panasan. Malum, gua bukan orang kaya, jadi well seperti itu. Ada kalanya kita bertiga semuanya kepanasan, jadi mobilnya nggak dicas. Alhasil besoknya itu kita kelabakan. Tapi untuk si DFSK Gelora ini, karena dia suka ada DC charging, artinya gue bisa ngecas mobil ini di tempat umum seperti di Ion, di Cubic, dengan charging station umum yang jauh lebih cepat. Ya karena kan DC charging itu lebih cepat. Dia bisa ngisi dari 20 sampai 80% dalam waktu 80 menit aja. Jadi kalian colok DC charging, kalian tinggal aja tuh 2 jam ke dalam, makan, muter-muter, shopping, whatever lah, keluar udah penuh lagi. Enak gitu kan. Nah itu, kayaknya menurut gue zaman sekarang DC charging itu udah kudu mesti wajib ada di setiap mobil. Bahkan di mobil komersil seperti ini, DC charging pun masih sangat kepake dan berguna banget. Yes, jadi untuk dipakai sehari-hari, dia sangat irit. Mau kalian pakai sebagai minibus pribadi bisa, mau kalian pakai sebagai mobil logistik juga irit. Pastinya running cost-nya jauh dibanding mobil dengan internal combustion, apalagi kan dia nggak ada mesin, jadi kalian nggak perlu urusan kayak contohnya ganti oli lah, gitu-gitu segala macem, yang pastinya akan membuat ownership cost dari mobil ini jauh lebih hemat dibandingkan dengan mobil dengan mesin bensin. Dan yang menariknya lagi, mobil ini itu ada program trial. Iya, jadi kalau misalnya kalian punya perusahaan, punya PT gitu, kalian tertarik untuk mencoba mobil ini selama 1, 2, 3 bulan bahkan, kayak kalian kontak DFSK, tertarik nih kita nih sama si Gelora I, kalian bisa dipinjemin gratis mobil ini selama 1, 2, sampai 3 bulan untuk kalian uji coba di perusahaan kalian.
Kalau kalian senang dan kalian merasa, wih jauh lebih irit nih running cost perusahaan kita berkat mobil ini, gitu-gitu dan lain-lain, dan kalian suka, baru kalian beli, itu boleh. Jadi cukup menarik ya. Mereka tuh benar-benar menawarkan loh mobil ini. Wah, pakai nih mobil kita mobil ada, kalian tinggal kontak aja kita, pakai, cobain, rasakan keiritannya dibandingkan dengan mobil-mobil dengan mesin konvensional gitu. Dan itu gue gak bercanda. Sekarang tuh kalian bisa kontak ke Instagramnya DFSK atau ke Instagram teman gue si Daniel RZR not official apa yang ada di sebelah sini Instagram ini. Kau tinggal bilang, gue punya usaha nih, gue tertarik untuk mencoba Gelora I sebagai mobil logistik gue. Dikasih, serius. Puas-puasin deh sono. Namun tentunya gak ada mobil yang sempurna, karena sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si DFSK Gelora ini. Yang pertama-tama adalah soal bantingannya. Well, balik lagi, karena ini jatuhnya mobil komersil, mobil niaga gitu ya, pastinya kalian gak bisa expect kenyamanan layaknya minibus passenger car. Jadi setup suspensinya juga memang masih khas banget dengan mobil niaga, dimana yang depan coil spring tapi yang belakang dia pakai leaf spring alias per down gitu. Yang artinya kalau mobil ini tidak diisi dengan banyak orang, dia akan ajrut-ajrutan. Terutama orang di baris kedua, itu berasa banget ya bakal ajrut-ajrutan gitu. Kecuali kalau isi penuh ya. Kalau isi penuh sih anteng aja, nggak masalah. Jadi bantingannya ya memang masih khas banget dengan mobil komersil. Bagi kalian yang pengen pakai mobil ini buat sebagai mobil pribadi, itu bisa jadi catatan. Tapi kan buat kalian yang pakai mobil ini buat usaha, ya udahlah ya, who cares about bantingan, karena kan mobil ini juga bakal dipakai oleh kurir, oleh mandor, atau oleh sopir untuk jemput anak sekolah atau catering atau ya whatever kayak gitu, yang nggak terlalu pentingin soal comfort, so it's fine. Tapi bantingannya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah soal delay dalam respons throttle-nya. Ini sebenarnya agak bikin gue sedikit bingung gitu ya, kenapa begini? Apakah ini cuma unit ini doang atau unit lainnya juga begini? Tapi gue merasa tiap kali gue shift kayak dari N ke D, ini kan gak ada P ya, ini cuma R, N, D, E. Jadi kalian parkirnya tuh di posisi netral, tinggal kalian tarik rem tangan aja kayak mobil manual. Nah, tiap kali gue shift contohnya dari N ke D terus gue gas, itu dia nggak yang langsung jalan gitu. Dia ada delay sekitar 1 detikan dan itu berasa banget. Dan apalagi delaynya itu lebih terasa kalau misalnya kalian lagi jalan, terus kalian mau pindah ke mundur nih, kalian berhenti, kalian langsung shift ke R, ini gigi udah masuk R, kaget, itu gak mau jalan. Jadi kayak harus yang berhenti, puter, gas, dia baru jalan gitu. Kalau kalian sat kayak berhenti, motor, gas, gak jalan. Ada sedikit delay di situ. Dan terkadang itu bisa membuat kita panik, iya. Kayak apalagi kalau kalian misalnya lagi parkir di mall atau parkiran yang rame gitu kan, kalian pengen sat, kalian shift, nih gak jalan, kenapa nih? Kenapa gitu? Kalian akan panik sendiri. Padahal ya aslinya ya itu karena emang belum engage aja, dan engage itu agak lemot gitu, entah kenapa gitu. Mungkin kedepannya bisa diperbaiki oleh DFSK supaya dia lebih cekatan lagi. Dan apalagi itu benar-benar kerasa banget pas mobil ini ketemu tanjakan, iya. Misalnya kita kayak kemarin contohnya gua ngambil karcis, nanjak nih, mobilnya nanjak begini, ngambil karena memang yang desain rampnya itu nggak pakai otak, jadi dia begini. Terus gua keluar, itu posisi masih di D ya, gua nggak oper kemana-mana, gue injek rem, gue lepas rem, gue gas, dia mundur. Kayak akhirnya gue rem lagi, jadi nggak bisa yang begini, nggak bisa begini dia tuh ada kayak dead space di tengah, di mana kalian harus lepas remnya benar-benar, baru injek gas, delay 1 detik, baru dia jalan. Jadi ketika posisinya kayak gitu, lagi nanjak, dan konon orang DFSK sempat ada yang ngomong gue ada hill start assist-nya, tapi gue sih nggak berasa ya. Entah kenapa gue nggak berasa ada hill start assist. Jadi ditanjakan, pas gue lepas rem, dia turun, mundur lah gitu. Jadi otomatis gue harus pakai rem tangan, gue lepas rem full, gue injek gas, baru kalau dia udah berasa agak maju, baru gue lepas rem tangan. Dan delay itu menurut gue mengganggu. Harus bisa dibetulkan ya DFSK supaya lebih proper dan gak bikin orang panik. Karena orang-orang kalau kayak gue contohnya, gue udah biasa pakai mobil listrik, mobil bensin, gak masalah. Tapi target market dari mobil ini kan kurir, kemudian chauffeur gitu-gitu ya, yang mungkin belum terlalu paham dengan
perbedaan mobil listrik, mobil bensin gitu ya, pakai aja gitu. Mereka pasti akan panik dan mereka pasti akan mikir kalau mobil ini ada problem gitu. Padahal itu memang input throttle-nya ya telat aja. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir dan yang bikin gue migrain adalah suara dari pedestrian alert-nya. Memang sebagai mobil listrik, mobil kan harus ada suaranya gitu ya. Di Indonesia memang peraturannya belum terlalu ditekankan karena mobil listrik belum terlalu banyak. Tapi di negara-negara maju, mobil listrik itu harus punya suara supaya orang nyebrang tuh nggak kedengeran terus duar gitu kan. Jadi tetap harus ada suara buatannya sebagai pengganti suara mesin. Nah, Glora ini ada suara buatannya. Dia aktif dari kecepatan 1 km per jam sampai 30 km per jam. Kalau kita gas nih, mungkin kedengeran. Itu akan ada suara mendengung yang cukup kencang. Dan paling kenceng tuh di 20 km per jam. Jadi interval tuh begini, dari 0 nih kalian gas. Dia konstan paling kenceng di 20 km per jam. Kalau udah nyampe naik mau 30 dia di atas 30 dia akan mati. Karena kan dia nggak butuh suara kalau lagi jalan kenceng gitu kan di tol. Dia butuhnya cuma pas lagi city driving aja. Jadi kalau kalian sering nonton review-review dari kita dan rekan-rekan media, kalau nyari konsumsi BBM rata-rata, kecepatan rata-rata berapa? 22 km per jam, ya betul? Nah, di 20 km per jam, itu suara kenceng banget. Nih, ini 20 nih, gue konstan di 20. Mungkin nangkep ya, harusnya sih nangkep nih kamera, maksudnya recorder suara. Karena suaranya cukup kenceng. Dan kalau kalian pakai sehari, 2 hari, 3 hari, mungkin masih yang kayak, oh ya udah. Kalian pakai seminggu, kalian sakit kepala sebelah gitu. Karena suaranya tuh kenceng banget. Dan di Jakarta kan rata-rata macet. Artinya rata-rata kalian akan lebih sering dengar mobil ini bersuara dibanding enggak. Suaranya tuh kayak suara teko mendidih tapi pitch-nya diturunin. Kayak gitu, lagi macet konstan. Dan memang ada bypass cara matiinnya, walaupun agak sedikit nge-cheat gitu ya. Nah, jadi biang kerok dari suara yang sangat annoying itu adalah ini. Ini pedestrian alertnya itu. Dia modulnya ada di bagian benar-benar di balik kap mesin. Dan kalian bisa lihatnya seberapa dekat ke bagian firewall sini. Dan ini tipis, gak ada apa-apa, masalahnya masuk banget ke dalam dan bikin kalian migrain. Cara matinya, disconnect soket ini aja. Gini. Udah, otomatis dia nggak akan nyala lagi. Segampang itu sih. Iya. Jadi otomatis pas kalian bawa mobil ini, kalian akan selalu berusaha untuk lari di atas 30 km per jam biar nggak ada suaranya. Karena kalau ada suara, apalagi kalau di malam lewatin kayak gini, contohnya kuburan Tanah Kusir gitu ya, suara itu bikin merinding. Sumpah, suara itu kayak tangisan banshee gitu. Nih, ini gue konstan di 20 nih. Seperti itu. Namun tentunya semua kekurangan tadi itu sebenarnya kekurangan minor yang masih bisa di-fix dengan cukup mudah oleh DFSK dengan minor tweaking aja. Kalau sebenarnya kalian tertarik untuk mencoba hal baru untuk usaha kalian, mobil ini udah menawarkan alternatif yang sangat unik dan sangat berkesan. Gimana enggak? Dia sekarang menjadi pertama dan satu-satunya mobil listrik komersil yang dijual dengan jelas di Indonesia. Kalian bisa sekarang datang ke dealer DFSK, gue mau satu, bisa. Langsung ada, ready, nggak masalah. Temen-temennya kan ada yang goib, ada yang belum dijual gitu ya. Kalau yang ini udah benar ready dan ada. Ditambah dengan sensasi mobil listrik yang sangat fun, serta efisiensi yang pastinya ngaruh ke running cost, ownership cost, perusahaan kalian, semua usaha kalian, iritnya tuh berasa. Iya, berasa, bisa dirasain. Ya gimana enggak, per kilometer cuma 200 perak bos. Itu adalah
cost saving yang luar biasa. Gak bisa kalian pakai mobil bensin 200 perak per kilometer, gak bisa, mau pakai minyak curah juga gak bisa gitu kan. Jadi memang sangat irit sekali. Apalagi kayak yang gue bilang, selain ada program peminjaman trial dari DFSK untuk perusahaan kalian, kalau kalian tertarik bisa coba gratis. Untuk 1.000 orang pertama yang membeli mobil ini NIK 2023, kalian akan dapat gratis wall charger, gratis, nggak perlu nambah lagi. Ya seperti yang kalian tahu, wall charger itu kan sendiri udah nggak murah ya. Ini nggak tahu, ini suara gue nabrakan sama suara ini ketrompet. Wall charger itu sendiri value-nya bisa sekitar 15 jutaan gitu, 15 sampai 20 juta. 1.000 pembeli pertama di 2023 gratis, free. Iya. Yeah. Jadi kalian bisa coba gratis, pas beli bisa dapat wall charger gratis. Banyak plusnya nih. Apalagi kan sebentar lagi mau Gias. Pasti banyak lagi promo-promo yang gak kalah menarik untuk si DFSK Glora E serta produk-produk DFSK lainnya. Makanya kalau kalian tertarik untuk check out mobil ini, mau kalian test drive, mau kalian coba sensasinya kayak apa gitu ya, kalian bisa datang ke boothnya DFSK dan Ceres. Ya karena sekarang mereka udah punya perusahaan lagi ya, sub-brand Ceres yang khusus untuk mobil listrik. Yang di Gias ini juga akan meluncurkan Ceres E1 yang konon akan merebut titel Wuling REV sebagai quadricycle listrik paling terjangkau di Indonesia. Iya, katanya mulai dari 100 jutaan aja udah bisa punya mobil listrik, tuh kan. So, kunjungin aja booth DFSK di Gias 2023. Untuk harganya sendiri, mobil ini kayak gue bilang ada dua tipe, ada minibus kayak gini dan ada blind van. Yang blind van itu sekarang harganya 350 juta rupiah on the road Jakarta. Yang minibus seperti ini dengan jendela yang full sampai belakang dan ada jok 3 baris, ada double blower gitu ya, itu on the roadnya ada di 390-an juta rupiah on the road Jakarta. Jadi masih di bawah 400, menurut gua harga yang cengli banget untuk sebuah mobil listrik, karena kan rata-rata mobil listrik itu mahal. Mobil listrik paling murah aja sekarang yang di atas ini tuh yang langsung ke MG4 EV, dan itu harganya udah 600-an. Jadi memang jaraknya jauh. Ini di bawah 400, ini hampir setengahnya lebih murah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian pengen check out review lengkapnya dari fitur ada apa di sininya, fitur di baris kedua, baris ketiga, safe space-nya gimana, kalian bisa tonton video kita yang satu lagi, karena kita udah bahas lengkap banget di video yang sini. Sekarang kita lanjut bahas hal annoying dan interesting selama kita cobain mobil ini. Let's go. Walaupun dia murah, irit, dan sangat praktis banget, tapi karena masih berasa seperti mobil barang, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 annoying kami temukan di DFSK Glora E. Di China sana mobil ini tentunya setir kiri, tapi di Indonesia dia kan sudah setir kanan. Dan ada beberapa parts yang tidak ke-convert ke setir kanan. Contohnya footrest untuk bagian driver. Iya, jadi footrest itu masih di sini. Sedangkan di bagian driver yang sebelah sana malah jadi nggak ada footrestnya. Jadi lu polos, kaki harus lonjor gitu ya. Gak seperti 99% mobil lainnya di bumi yang naruh kamera mundur di bagian sini, di atas license plate gitu ya. Si DFSK Glora ini kamera mundurnya ada di sini. Jadi sensor parkir itu sebenarnya ada 2 ya. Di bagian tengah sini ini bukan sensor, ini kamera mundurnya. Alhasil kalau kalian keserempet atau ketabrak dari belakang, dak gitu ya, maka kameranya yang pertama kali pasti akan langsung rusak. Kalau kalian lihat di bagian atas sini, ada lagi nih sesuatu yang belum mereka convert. Iya, pertama-tama di bagian sisi driver, sun visor ini polos. Di bagian sisi passenger malah ada card holdernya, jadi kayak kebalik gitu ya, aslinya setir kiri. Nah tapi yang lebih lucu adalah warning label ini. Gue udah baca dari atas sampai bawah, dan ada beberapa yang gak sinkron gitu. Contohnya nih yang paling bawah aja. Slow charging socket is located under the front logo of the vehicle. Pull the logo first before you can charge your vehicle. Sedangkan di mobil ini, di depan itu udah nggak ada slow charging socket lagi. Jadi sekarang semua soketnya itu ditaruh di bagian kanan sebelah sini aja. Di situ udah kosong gitu ya. Jadi kenapa pas chargernya dipindahin ke bagian sini, di depan udah kosong, ininya nggak ikut dihapus gitu kan? Biar orang pas baca ini kan kadang-kadang pasti bingung, di mana nyari-nyari soketnya, nggak ada gitu kan.
Namun tenang, sebagai mobil komersil listrik pertama dan satu-satunya di Indonesia pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di DFSK Glora E. Glora ini punya fitur yang dulu sebenarnya terkenal tapi sekarang udah nggak ada di hampir lebih dari 90% mobil di dunia, yaitu cigarette lighter. Iya, zaman sekarang kan mobil memang sudah tidak boleh ya ditaruh cigarette lighter seperti ini. Tapi sepertinya DFSK tahu kalau kebanyakan driver mobil ini itu sering berhenti di rest area dan sering nyebat. Jadi dengan adanya ini itu akan sangat mempermudah kehidupan mereka. Nggak perlu cari korek lagi. Sebelahnya ada aspal. Kalau kalian berniat buat jadiin si DFSK Glora E minibus ini sebagai mobil keluarga, itu pun bisa banget. Kenapa? Karena dia udah memiliki ISOFIX tethering point untuk jok anak-anak kalian. Dan ISOFIX-nya itu ada 4. Dan hal paling interesting dari si DFSK Glora E ini adalah onboard komputernya. Iya, jarang-jarang kan kalian lihat mobil komersil punya head unit yang menjadi satu dengan onboard komputer. Iya, jadi di sini tuh ada kayak semacam display gitu ya untuk car infonya, udah kayak mobil-mobil Eropa gitu. Kalau kita klik, ini ada kayak remaining capacity-nya berapa, ini battery info ya. Jadi kalian lihat ke total voltage battery pack-nya berapa, maximum temperature-nya berapa, current state of discharging, temperature, battery pack state of charge, segala macam sampai type of battery, ke general data itu bisa kalian lihat, headlight status, motor temperature, controller temperature, min hang state, apapun min hang itu. Nah, kalau bisa di sini kayak chassis number, car ID, common failure gitu ya, bisa lihat kalau ada masalah apa segala macam, kontaktor negatif, kontaktor status, dan sampai ke bahkan baterai selnya bisa kita lihat semua di sini ya, ada 6 sel kayak gini. Dan good newsnya lagi, kalau kalian termasuk salah satu 1000 pembeli pertama DFSK Glora E untuk tahun 2023 ini, maka kalian akan dapat gratis wall charger seperti ini. Ya, yang bisa diinstal di rumah maupun di kantor kalian. Jadi udah praktis ya, kalian nggak perlu colok-colok ke steker lagi pas kalian pengen nge-charge DFSK Glora E kalian. Dan seperti yang gue bilang, sekarang dia chargernya udah kayak yang dulu pertama kita review di sini ya. Kalau yang dulu kan awal di sini banyak concern yang bilang di depan kalau ketabrak gimana gitu kan, agak kurang fleksibel juga posisinya. Nah sekarang dia posisinya sudah berubah jadi di samping sebelah sini. Sekalian kita colok ya. Ini udah bisa AC, udah bisa DC juga. Kita pasang yang AC aja seperti ini. Kalau kalian mau charge dengan AC charger seperti ini, maka dia akan ter-AC penuh dalam waktu 6-8 jam. Jadi kalian bisa tinggalin malam-malam, besok paginya mobilnya udah siap lagi untuk kalian pakai untuk usaha ataupun untuk keliling-keliling. Yes. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya kalian tertarik untuk menjadi salah satu trial atau coba, misalnya kalian punya usaha, punya PT, dan kalian butuh mobil logistik dan tertarik untuk mencoba mobil listrik ini sebagai salah satu mobil logistik kalian bisa langsung kontak DFSK Indonesia karena mereka sekarang sedang melakukan trial untuk si DFSK Glora ini. Bagi para PT yang mau pinjem mobil ini untuk coba 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bisa gratis, nggak perlu pakai biaya. Kalau kalian tertarik dan kalian puas, bisa deh kalian jadikan armada untuk logistik kalian, atau yang kalian pakai sendiri sebagai minibus pribadi. Karena kalau bicara soal harga, mobil ini sekarang menjadi salah satu mobil listrik termurah di Indonesia kok. Harganya semenjak dia sudah di CKD dan sudah ada PPN dan lalala, menjadi kurang lebih 300 jutaan rupiah aja on the road Jakarta. Maka kita kasih special thank you ke DFSK Indonesia, ke Bro Daniel juga yang udah mencoba DFSK Glora ini untuk kita ulas dalam Soto Jangki. Akhirnya kita bisa nyobain merasa berkendaranya. Tapi kalau kalian misalnya penasaran dengan detail fitur luar dalamnya seperti apa dan yang versi gasolin seperti apa, kalian bisa check out review statiknya yang dulu pertama kali pas launching di video yang selanjutnya. Dan pastikan kalian main-main ke booth-nya DFSK di Gias 2023 karena di sana bakal banyak banget program-program seru. Salah satunya bakal ada brand baru juga, Ceres, iya, yang lebih fokus ke mobil listrik dan membawa banyak banget mobil listrik passenger, termasuk salah satunya Ceres E1 yang juga menjadi calon EV termurah di Indonesia juga karena kan harganya konon yang tipe bawah itu hanya 100 jutaan rupiah aja. Kita pun pernah kasih first impressionnya untuk Ceres E1 di video sebelah sini. Seperti itu. So,
Untuk check out produk-produk terbaru dari DFSK dan Ceres, kalian bisa check out Instagram mereka di sebelah sini. Dan kalau kalian pengen test drive, yang gue bilang langsung aja datang ke boothnya DFSK dan Ceres di Gias 2023. Seperti itu, pastinya bakal ada promo, ada diskon, dan ada program-program menarik seperti program trial dan program free wall charger dan lain-lain seperti yang tadi gue bilang. Oke, jadi kurang lebih begitu aja sedikit first drive kita mengenai si DFSK Gelora I. Thank you banget DFSK Indonesia, dan tentunya thank you banget untuk kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan cara kami, kenapa kalian support kami? Cara subscribe di YouTube kami, lakukan satu janji. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di belakang di sebelah sini. Semua update dengan informasi menarik dan mobil-mobil yang jarang diulas oleh teman-teman lain seperti si DFSK Gelora ini yang menurut kita agak underdog ya dia. Padahal dia mobil listrik termurah di Indonesia saat ini gitu. Dengan harga 300 juta rupiah, bisa ngangkut 7 orang, masih ada space besar di belakang, buat usaha bisa, buat MPV bisa, versatile banget. Oke, so thank you banget buat kalian semua nonton. We'll see you guys in the next video. Ride safe and God.